sorry, but has anyone realized, or is it just me, Indonesian horror films are so much scarier than Hollywood horror films? Literally. I mean, Hollywood horror movies try to scare you with jump scares. That's about it. Indonesian horror films, the ghost doesn't rush. Like, it stands there, quiet, watching, judging. Sometimes it's not even moving, it's just existing. And that is somehow worse. Like, I mean, Hollywood ghosts, they just chase you. But Indonesian ghosts, they wait. Like, they let you walk closer. They let you think you're safe. Then all of a sudden, they turn their head very slowly. Like, sebenarnya kamu di Malaysia, ada nggak sih film-film Indonesia yang benar-benar box office banget dan yang kamu tonton? Ya, ada. Ada? Aku kepo dong, 3 film Indonesia yang kamu suka dan tayang di Malaysia. Serius, ini lebih serem dari Hollywood? Reaksi itu ramai bermunculan setelah film horor dari Indonesia mulai mendominasi layar di Malaysia. Bukan cuma sekedar jump scare, tapi atmosfer mencekam, cerita yang dekat dengan realita, dan nuansa traumatisnya justru bikin penonton luar ikut merinding. Bahkan banyak yang menyebut sensasinya jauh lebih ngena dibanding film dari Hollywood. Dan ini yang bikin perdebatan makin panas. Indonesian horror films, the ghost doesn't rush. Like, it stands there, quiet, watching, judging. Sometimes it's not even moving, it's just existing. And that is somehow worse. Like, I mean, Hollywood ghosts, they just chase you. But Indonesian ghosts, they wait. Like, they let you walk closer. They let you think you're safe. Then all of a sudden, they turn their head very slowly. Like, it's annoying on how patient they are. Like, who trained them? And don't get me started on the settings. I mean, Hollywood horror movies, they're more abandoned hospitals, haunted mansion, creepy forests. But Indonesian horror movie, majority of them is your own house. Bathroom, kitchen, prayer room, village road at 2 a.m. Places you actually go. Like, I mean, after you finish the movie, you're like, okay, cool. Now, I'm bloody scared of my own house. And the sounds is no loud music. It's just warning the whole time. Just silence, then chanting. Then someone's just doing that small, creepy laugh. Like, I mean, why are they whispering? I mean, Hollywood horror movies, they just want adrenaline. But Indonesian horror movies, they create trauma. They want people to come out the cinema very traumatic. Like, you don't scream, you freeze, you question your faith, you suddenly remember every prayer you've learned. Like, that's not entertainment, that's spiritual warfare. Literally. Like, I mean, yeah, Hollywood horror movies scares you for the night. But Indonesian horror movies, it literally stays with you. Tapi aku penasaran, sebenarnya kamu di Malaysia, ada nggak sih film-film Indonesia yang benar-benar box office banget dan yang kamu tonton? Ya, ada. Ada? Aku kepo dong, 3 film Indonesia yang kamu suka dan tayang di Malaysia. Kok kepo sih? Kepo dong. Oke, yang pertama, yang Yes. ketiga dulu ya. Oh, yang ketiga? Itu Di Ambang Kematian. Diambang Kematian. Ya. Kamu suka banget tuh? Suka banget. Emang deg-degan sih, apalagi Ya, ada deg-degan. kambing-kambingnya tuh, Iya, right? benar. Next, yang kedua? Yang kedua, Vina. Vina sebelum masih tayang kah di Malaysia? Masih tayang lagi. Masih tayang? Habis di sana. Wow. Ya, keren filmnya. Soalnya filmnya kisah nyata. And you know what? How many people watch here? 5.5 million. Wow. Already. Sukses. Gue nggak tahu kalau di Malaysia. Ya benar-benar. Di Malaysia juga box office ya. Ya. Oke. Dan film yang pertama apa kira-kira yang kamu suka? Harusnya Paku Tanah Jawa. Paku Tanah Jawa. Soalnya aku udah nonton. Kamu udah nonton? Baru nonton hari ini. Oh wow. Dan menurut kamu Paku Tanah Jawa ini akan jadi film horor perdana kamu yang seperti apa perasaan kamu? Seperti apa ya? Seperti gak mau tidur. Seperti gak mau Nggak tidur. percaya di layar lebar. Wah bener-bener. Ya, Aku juga gak percaya kayaknya kamu akan dari seorang penyanyi jadi aktor di Indonesia dan debut pertama kamu. Ya benar. Wow. Pertama kali. Yes. Grogi gak sih? Grogi. lah. Kamu lancar sekali bahasa Indonesianya ya. Iya. Jangan-jangan kamu ini deh. Apa? Di Inden kali dari. Oke kita. Ya Allah, kenapa menang? Aku patut bawa spek hitam loh. Weh. This is me before sampai titik terakhirmu. Okay. Sampai titik terakhirmu. This is me before sampai titik terakhirmu. This is Allah sampai titik terakhirmu. This is Mama before sampai titik terakhirmu. Mama apa sampai titik terakhirmu. Kalau Mama nangis nak tadi nak pakai tidur. Dekat Netflix sekarang baru keluar filem Indonesia yang bertajuk Panggil Aku Ayah.
Dan jujur, filem ini buat aku tersentuh tanpa sedar. Filem ini arahan Benny Setiawan, dibintangi oleh Ringo Agus Rahman, Boris Bokir dan Tisa Miani. Macam biasa, aku nak share review berdasarkan beberapa fakta menarik yang aku belajar dari filem ini. Pertama, filem ini sebenarnya adalah remake dari filem Korea bertajuk Bond. Aku tak pernah tengok versi asal, tapi berdasarkan trailer, versi Indonesia ini lebih fokus pada isu hutang dalam kalangan orang miskin dan latar tempat ini di kawasan luar bandar, bukan bandar besar seperti di filem Korea. Aku suka bila filem ini banyak guna bahasa Sunda dan latar belakangnya di Sukabumi. Baru aku tahu Boris Bokir sebenarnya orang Sunda, sebab sebelum ini ingat dia orang Sumatera gara-gara filem agak lain. Vibe di Sukabumi ini mengingatkan aku pada filem Keluarga Cemara. Bila dengar dialog macam Atur Nuwun tu, rasanya shock dan erincing sebagai penonton. Dan fakta yang memang tak boleh dinafikan, lakonan Ringo Agus Rahman memang terbaik. Dia memang ada aura seorang bapa. Ringo baru je menang Piala Citra dan ini kemenangan kedua berturut-turut dia selepas jatuh cinta di filem-filem. Sejak aku tengok dia di filem itu, aku memang follow karya dia sampai pernah satu weekend aku marathon filem dia, Keluarga Cemara 1 dan 2, Satu Kakak Raja Ponakan dan Kembang Api. Kalau korang ada cadangan filem Ringo yang lain, boleh drop di komen. Menarik juga tengok sesi lain Boris Bokir, versi Sunda dia bukan yang lawak semata-mata. Tisa Miani pun bagi impak yang kuat, lebih-lebih lagi lepas aku kenal dia dari agak lain dan Norma. Dan pelakon watak ibu itu aku tak tahu siapa, tapi scene perpisahan dengan anak dan reunion itu memang sangat menyentuh. Last sekali, aku suka penggunaan lagu Rosa dalam filem ini, digunakan dengan cantik dan memang masuk dengan emosi cerita. Jadi kalau korang nak tengok filem drama dari Indonesia yang penuh emosi dan nilai kekeluargaan, Panggil Aku Ayah ini memang wajib masuk dalam watchlist dan jom kita sama-sama naikkan ranking filem ini di Netflix. Di tengah pro dan kontra yang berkembang, banyak penikmat film di Malaysia justru secara terbuka mengakui keunggulan sinematografi dan estetika karya dari Indonesia. Mulai dari pengambilan gambar yang artistik, pencahayaan yang dramatis, hingga detail visual yang mampu memperkuat emosi cerita, semuanya dinilai memiliki standar yang semakin matang. Tak hanya itu, pendekatan storytelling yang lebih berani dan otentik membuat film Indonesia terasa lebih hidup dan membekas di benak penonton, sehingga mampu menciptakan pengalaman menonton yang lebih dalam dibandingkan sekadar hiburan biasa. Oh, Indonesia ni market besar. Sebenarnya tak ada mana pun. Kalau pada saya, based on data yang saya melihat, tak ada mana pun. Mereka sebenarnya, sentimen mereka takut dengan orang kita masuk sana lebih besar. Union mereka, sebab tu mereka tidak ada government agency yang protect the industry, but their union is strong. Apa yang berlaku, mereka ini yang control supaya kemasukan, especially orang Malaysia, anak seni Malaysia ke sana, dia akan control. Kerana they know that Malaysian punya anak seni kalau masuk sana, mereka akan tergugat. Bakat kita lebih hebat. Kalau you ingat pada zaman-zaman era-era Barry Prima, Zura Jalil dulu yang ketika kolaborasi apa semua kan, bila Siti Nurhaliza masuk Indonesia, siapa lagi popular? Siti Nurhaliza ke penyanyi diorang? Siti Nurhaliza. Too Fat masuk ketika tu, Slam, Search. Lepas tu apa jadi? Dan hari ni kalau kita tengok kartun, siapa yang popular kat sana? Kartun diorang ke kartun kita? Ya, Pipin. Yes, orang tak nampak daripada sudut bahawa actually bakat kita ni sebenarnya kalau betul dibuka di sana, macam mana kita buka mereka, bakat kita anytime overthrown diorang ni bakat. Benda tu terbukti, benda tu dah ada data. Saya tak cakap benda ni tanpa data. Zaman penyanyi apa semua dulu, dalam pelakon, zaman dulu Zura Jalil dah meletup-letup nama, zaman Syaiful Aini meletup di Indonesia nama tu. Kenapa hari ni bakat-bakat muda hari ni agak sukar nak masuk ke sana? Jadi saya bercerita tentang data yang pernah berlaku dan kenapa data itu tiba-tiba hari ni. Kerana union diorang memang solid. On the positive side juga, sepatutnya Malaysia kena ada union macam ni yang protect kita punya local interest. Malangnya Malaysia kita lebih kepada ekonomi terbuka dan at the end of the day any masuklah Malaysia dengan tidak sedar bahawa orang tempatan mula kita takut menjadi kera di hutan, disusukan, anak di rumah, mati kelaparan. Menurut kamu, apakah film Indonesia benar-benar lebih unggul dari Malaysia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya.